Siang ini Sandra datang ke kantor Harun, tak lupa ia membawakan makan siang untuk mereka berdua karena Harun memang mengajaknya makan siang bersama semalam. Selamat datang, Nyonya. Mari, Tuan Harun sudah menunggu di dalam, ucap Aska sopan mempersilahkan Sandra masuk ke dalam ruangan Harun. Sandra segera masuk, ia tidak menemukan suaminya di dalam, mungkin saja sedang ada di kamar pribadinya yang mana hanya diketahui oleh Harun, Aska dan juga Sandra. Tak lama Harun keluar dari ruangan tempat pribadinya beristirahat, Aska pamit sehingga menyisakan suami istri itu saja di dalam ruangan luas nan nyaman itu. Sayang, ayo duduk. Tutur Harun menarik tangan Sandra untuk duduk di sofa. Ini makan siangnya, Mas makan ya. Ucap Sandra seraya membuka kotak makan yang ia bawa. Kamu juga harus makan, sayang, tita Harun mengambil sendok dari tangan Sandra yang berniat untuk menyuapinya. Sandra segera memakan suapan suaminya kemudian ia bergantian menyuapi Harun, alhasil sekarang mereka main suap-suapan makan siang. Oh iya, setelah makan siang aku mau ajak kamu ke mall. Bagaimana? Tanya Harun yang berniat untuk mengajak istrinya ke bioskop. Mall, untuk apa kita ke sana lagi Mas? Minggu lalu kita baru dari sana, tanya Sandra heran mengapa suaminya selalu mengajaknya ke mall. Nonton bioskop, jawab Harun menenggak minuman yang juga dibawa oleh istrinya. Baiklah, ucap Sandra mengangguk mengiyakan ajakan sang suami. Setelah makan siang Sandra dan Harun pergi bersama untuk nonton bioskop, mereka memilih film horor karena memang sedang banyak film horor yang sepertinya menarik untuk ditonton. Mas, aku takut. Ini kenapa kita cuma berdua aja satu baris? Tanya Sandra heran, satu baris teratas hanya ada mereka berdua. Karena aku tidak mau kamu duduk bersebelahan dengan siapapun, hanya aku yang boleh, jawab Harun di tengah kesunyian sebelum mulainya film. Ya ampun Mas, ini berlebihan. Ujar Sandra geleng-geleng kepala mendengar ucapan suaminya. Set, filmnya akan dimulai. Balas Harun meletakkan jari telunjuknya di bibir Sandra. Awalnya film itu biasa saja sebelum ada adegan pembunuhan dan setelahnya hantu-hantu mulai bermunculan, Sandra memegang tangan Harun dan menyembunyikan wajahnya di tangan sang suami. Kenapa Tanya Harun mengangkat wajah Sandra. Takut, jawab Sandra kemudian kembali menunduk. Jangankan untuk menonton, mendengar suaranya saja Sandra sudah benar-benar ketakutan. Harun menarik tangan Sandra untuk keluar dari bioskop, ia tidak tega melihat Sandra yang sangat ketakutan itu. Memang ia akui jika filmnya benar-benar seram. Kok keluar Mas? Tanya Sandra bingung. Kamu takut kan? Jadi kita keluar saja, atau nanti malam kamu mengigau, jawab Harun mengusap kepala istrinya. Kamu kan lagi asik nontonnya Mas, ucap Sandra yang memang melihat Harun begitu menikmati tontonannya tadi. Aku bisa nonton lain kali, tapi aku tidak bisa melihat wajah istriku yang cantik ini ketakutan. Ujar Harun tanpa malu mencium pipi Sandra. Mas, tempat umum malu, protes Sandra yang malu, beruntung mereka berada di tempat yang tidak terlalu ramai hanya ada beberapa orang yang menunggu film mereka dimulai. Harun terkekeh, ia tidak menjawab perkataan Sandra dan memilih untuk mengajak istrinya ke restoran. Harun memesan makanan untuk mereka tak lupa juga dengan dessert manis untuk istrinya. Mas, aku ke toilet dulu ya, ucap Sandra dijawab anggukan oleh Harun. Setelah selesai dengan urusannya di toilet Sandra berniat untuk kembali ke restoran di mana suaminya berada namun tiba-tiba kepalanya terasa pusing bahkan sangat pusing sampai membuatnya tak kuat menahan beban tubuhnya. Sandra memegang pinggiran wastafel sambil sebelah tangan lainnya memegang kepala, seorang wanita masuk ke dalam toilet, ia terkejut melihat Sandra yang terlihat sedang kesakitan sambil memegangi kepalanya. Nyonya, Anda baik-baik saja? Tanya wanita itu mendekati Sandra. Kepala saya pusing, Nyonya. Jawab Sandra dengan mata terpejam merasakan sakit di kepalanya. Apa Anda kesini sendiri? Di mana keluarga Anda? Tanya wanita itu khawatir. Suami saya, Nyonya bisa tolong panggilkan suami saya. Katakan saja saya Sandra, ucap Sandra sebelum akhirnya ia terjatuh tak sadarkan diri di lantai toilet. Astaga Nyonya, pekik wanita yang sepertinya usianya lebih tua dari Sandra. Wanita itu segera berlari. Ia bingung yang mana suami dari Sandra. Ia segera menghampiri Harun karena melihat dua makanan di meja sementara dirinya sendiri. Tuan, apa Anda datang bersama istri Anda? Tanya wanita itu membuat dahi Harun mengerut. Iya, jawab Harun singkat.
Apa wanita yang di toilet bernama Sandra itu istri Anda? Tanyanya lagi membuat Harun terkejut. Bagaimana Anda tahu jika Sandra istri saya? Tanya Harun bangkit dari duduknya. Dia pingsan di toilet Tuan, nyonya itu bilang meminta untuk dipanggilkan suaminya. Jawab wanita itu. Tanpa menunggu lagi Harun segera berlari menuju toilet, terlihat banyak orang berdiri di luar toilet sambil melihat Sandra yang masih belum sadarkan diri. Sayang, panggil Harun mendekati Sandra dan menepuk pipi istrinya pelan. Sayang bangun, ada apa denganmu? Tanya Harun khawatir namun Sandra tak kunjung membuka matanya. Karena Sandra tak kunjung sadar, Harun membopong tubuh istrinya dan akan ia bawa ke rumah sakit. Sebelum pergi ia mengucapkan terima kasih pada wanita yang tadi sudah menolong Sandra. Soal makanan yang ia pesan mungkin saja akan ia transfer tapi yang terpenting saat ini adalah istrinya. Harun memilih rumah sakit paling dekat di sana. Ketika sampai Harun segera menggendong dan membawa istrinya masuk. Dan pada saat bersamaan Sandra membuka mata, ia menemukan wajah suaminya yang terlihat begitu khawatir. Mas, panggil Sandra membuat Harun menunduk menatap wanita dalam gendongannya. Sayang, kamu sudah sadar? Tanya Harun senang. Mas, kepalaku sakit, ucap Sandra memegangi kepalanya yang masih sedikit sakit. Tenang, sebentar lagi dokter akan memeriksa kamu. Tita Harun membaringkan Sandra di atas bangsal yang sudah diinstruksikan oleh suster. Maaf Tuan, Anda tolong tunggu di sini saja. Cegah suster ketika Harun ingin ikut masuk ke dalam ruangan. Harun menurut, ia tahu jika itu juga demi kebaikan istrinya. Harun duduk di kursi tunggu yang ada di sana dan hanya dalam 15 menit dokter keluar mendekati Harun. Keluarga Nyonya Sandra, tanya dokter wanita yang berpakaian lengkap khas dokter dengan kacamata yang bertengger di matanya. Bagaimana istri saya dok? Tanya Harun langsung. Istri Anda hanya kelelahan, mohon untuk menjaganya. Jawab dokter kemudian pamit pergi. Harun masuk ke dalam ruang periksa Sandra, terlihat istrinya itu sedang duduk di atas bangsal dengan tatapan mata yang kosong. Sayang, ada apa? Tanya Harun mendekati Sandra. Aku mau pulang, Mas. Aku lelah. Jawab Sandra tanpa menatap Harun. Harun mengangguk, ia berniat untuk menggendong Sandra namun istrinya itu menolak dan memilih untuk jalan saja. Harun sedikit heran melihat perubahan sikap Sandra yang diam saja dengan tatapan mata kosong. Ada apa dengannya? Gumam Harun segera menyusul Sandra yang sudah jalan duluan. Sandra merebahkan tubuhnya di ranjang, ia benar-benar merasakan lelah di tubuhnya dan berniat untuk istirahat. Tak lama Harun masuk ke dalam kamar, pria itu duduk di pinggiran ranjang sambil mengusap kepalanya. Capek ya, sayang? Tanya Harun menyelipkan anak rambut yang menutupi wajah istrinya. Iya, Mas. Jawab Sandra singkat. Ya udah kamu istirahat, aku harus kembali ke kantor ya. Ucap Harun mencium kening Sandra sebelum ia pergi. Meninggalkan sang istri yang sedang tidak enak badan. Sandra menatap punggung suaminya yang tak terlihat karena pintu kamar tertutup. Sandra segera mengejar suaminya, ia melihat Harun yang sudah di ambang pintu. Mas, panggil Sandra memeluk Harun yang sudah mau pergi. Hei sayang, ada apa? Tanya Harun membalik badan dan membalas pelukan istrinya. Jangan ke kantor, di sini aja ya sama aku, jawab Sandra mendongak menunjukkan wajah melasnya. Kenapa mau sesuatu? Tanya Harun mengusap kepala Sandra lembut. Mau kamu, jawab Sandra semakin mengeratkan pelukannya pada sang suami. Tapi aku ada pertemuan 1 jam lagi, sayang. Aku ke kantor ya, nanti selesai pertemuan janji langsung pulang, ucap Harun yang memang kebetulan sekali ada pertemuan di kantor. Nanti kamu pulang malam, aku sendirian di rumah. Ucap Sandra pelan dengan kepala tertunduk. Janji langsung pulang, tukas Harun mengecup kening Sandra. Sandra menghela nafas, dengan berat hati ia mengangguk. Entahlah saat di rumah sakit tadi ia sangat cuek pada Harun tapi ketika Harun ingin pergi ia justru enggan jauh-jauh. Ya udah, kamu hati-hati ya. Pesan Sandra mencium tangan Harun kemudian beralih mencium pipi Sandra. Iya, sayang, aku pergi, pamit Harun tak lupa mengucapkan salam sebelum akhirnya benar-benar pergi meninggalkan rumah untuk kembali ke kantor. Setelah Harun pergi Sandra memutuskan untuk kembali ke kamarnya, tak lupa sebelum itu ia menutup serta mengunci rumah mengingat saat ini ia hanya sendirian di rumah. Sandra merebahkan tubuhnya, perlahan matanya mulai terpejam dan masuk ke alam mimpi indahnya.
Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, ia akan mengadakan rapat 15 menit lagi. Asuka membantu Harun mempersiapkan pertemuan itu, segala berkas sudah siap untuk mereka bawa dalam pertemuan. Tuan, saya sudah siapkan segalanya di sini. Ucap Asuka memberikan flash disk pada Harun. Apa jadwalku setelah ini? Tanya Harun setelah menerima flash disk yang Asuka berikan. Tidak ada tuan, besok juga jadwal Anda kosong. Jawab Asuka hafal dengan jadwal Harun di luar kepalanya. Baiklah, ayo, ajak Harun berjalan lebih dulu ke ruangan pertemuan yang ada di lantai 2. Sesampainya di ruang pertemuan, terlihat sudah ada 4 orang peserta yang menunggu kehadirannya. Harun duduk membuat keempatnya ikut duduk diikuti oleh Asuka yang duduk di sebelah Harun. Selamat sore, maaf telah membuat kalian menunggu. Ucap Harun membuka pertemuan. Harun mulai membicarakan inti pertemuan ini, kenaikan omset penjualan elektronik membuat Harun ingin memberi penghargaan pada keempat ketua divisi masing-masing. Atas kerja keras kalian, saya sangat berterima kasih atas kinerja sehingga tercapainya tujuan. Ucap Harun menyodorkan amplop berisi cek yang nilainya cukup fantastis. Tuan Harun, sebenarnya ini semua tidak perlu dilakukan. Kenaikan omset pada perusahaan juga karena Anda yang bersikap adil sebagai pimpinan dan ketegasan Anda dalam mempertahankan harga pasar, ucap salah satu peserta sebagai perwakilan. Tidak masalah, terima saja. Putus Harun yang akhirnya diterima keempat orang itu. Pertemuan selesai, Harun berniat untuk langsung pulang namun tiba-tiba seseorang datang menemuinya. Seseorang yang ingin sekali Harun bunuh saat ini juga. Mau apa kau? Tanya Harun memberikan tatapan menyidik pada pria di depannya ini. Pak Harun, bisa kita bicara sebentar? Tanya Aji yang bebas setelah Harun melaporkannya dengan jaminan. Aku tidak tertarik sama sekali, pergi sebelum dunia ini hanya akan mengenang namamu. Desis Harun sungguh-sungguh. Ia sangat muak jika mengingat bagaimana Aji yang mencoba melecehkan istrinya. Anda boleh melenyapkan saya, tapi saya mohon 5 menit saja untuk bicara. Pinta Aji memohon. Kau tuli, aku tidak tertarik dan sampai kapanpun tak tertarik. Bentak Harun mengundang tatapan karyawannya. Keamanan, panggil Asuka. Tak lama 2 orang petugas keamanan datang, mereka segera menyeret Aji keluar atas perintah Asuka. Sementara Harun hanya memijat batang hidungnya karena merasa pusing, dan ia sangat tahu apa yang bisa menyembuhkannya. Mari tuan, tutur Asuka mempersilakan Harun jalan duluan menuju mobil mereka yang sudah terparkir di lobi. Sesampainya di rumah, Harun segera masuk, ia mencari keberadaan sang istri yang tidak ia temukan di ruang tamu maupun di dapur. Kemana Sandra? Gumam Harun kemudian mencari Sandra di kamar. Sayang. Panggil Harun dan melihat istrinya tidur pulas di ranjang. Harun mengecilkan suaranya, ia mendekati Sandra dan mencium kening istrinya. Ini masih terlalu sore untuk tidur tapi mungkin saja Sandra benar-benar lelah. Bukan ingin mengganggu istrinya, tapi Harun takut Sandra belum makan malam dan ia akan tidur dalam keadaan perut kosong. Sayang, ayo bangun. Pinta Harun mengelus rambut Sandra. Sandra melenguh namun tak kunjung membuka matanya. Harun yang gemas melihat tingkah Sandra lantas menghujani wajah Sandra sehingga terbangun karena terusik. Sayang ayo bangun, kamu belum makan kan? Tanya Harun membantu Sandra duduk. Sandra diam tanpa menjawab perkataan Harun, ia segera turun dari ranjang, masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Harun menatap Sandra diakhiri dengan helaan nafas, entah mengapa seharian ini sikap Sandra selalu berubah-ubah padanya. Nanti cuek dan nantinya manja. Ada apa dengan istriku, kenapa dia tampak berbeda? Gumam Harun mengusap wajahnya gusar.